Transportasi maritim sekarang ini menjadi kunci dalam perdagangan global. Jadi kalau bangsa kita ingin menjadi pemain dalam perdagangan global, maka harus menguasai transportasi maritim. Dan kalau Anda mitra idola ingin juga memegang kunci itu, perlu tahu banyak soal transportasi maritim. Karena itu kita akan bahas soal ini bersama Universitas Maritim AMNI Semarang. Saya Donas bersama dengan Profesor Insinyur Johannes Huta Barat MSc PhD, Rektor Universitas Maritim AMNI Semarang. Prof, selamat sore Prof. Selamat sore Pak Donas. Apa kabar Prof? Baik sekali, alhamdulillah. Terima kasih ngumpul di Radio Idola untuk berbagi informasi pada pendengar. Ya. Ini sebetulnya kita tetanggaan ya Prof ya, tapi karena Profesor sibuk lewat Zoom aja nih Prof. Ya. Itu namanya jauh di hati dekat ya. Jauh di mata dekat di hati. Benar. Nanti kita juga bersama dengan Ibu Kabak Humas Kerjasama Unimar AMNI, Ibu Aprilina. Ibu April, hai selamat sore Bu April. Sore, benar. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, saya ke Pak Rektor dulu, Prof. Kalau saya baca-baca banyak tulisan gitu, katanya sekarang ini transportasi maritim sedang menjadi kunci ya dalam perdagangan global. Mungkin Prof bisa menjelaskan soal ini dan bagaimana posisi Unimar AMNI Semarang dalam memanfaatkan potensi atau peluang itu, Prof. Ya, terima kasih Mas Donas. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, terutama dari transportasi maritim yang sudah mulai banyak ya memanfaatkan alumni dari Universitas Maritim ini. Artinya lulusan kami itu sudah banyak yang diterima di perusahaan-perusahaan pelayaran baik lokal, utamanya dari yang internasional. Artinya karena kami memang banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran internasional yang sedikit banyak itu sudah memanfaatkan lulusan dari kami, ya, baik yang rutenya ke Eropa, rute ke Jepang, rute ke Kanada, Venezuela, bahkan juga yang ke Australia. Jadi artinya bahwa posisi daripada Unimar AMNI ini cukup recognize by internationally perusahaan-perusahaan pelayaran. Oke. Artinya kita sudah ada kerjasama yang baik sejauh ini. Oke, berarti sudah terbukti nih ya kan, dan tinggal kita ikuti aja yang sudah melakukan itu, sudah berhasil menembus industri dalam bidang transportasi maritim bahkan secara internasional. Prof, tapi sudah berapa lama sebetulnya Universitas Maritim AMNI berkiprah untuk menyiapkan sumber daya yang menguasai dalam hal transportasi maritim sebetulnya? Iya, sebenarnya Universitas Maritim AMNI itu berdiri pertama kali itu sejak tahun 1963. Waktu itu namanya adalah Akademi Maritim Nasional Indonesia, sehingga nama AMNI itu tidak bisa kita tinggalkan. Setelah dari Akademi berubah menjadi Sekolah Tinggi Maritim, STIMAR AMNI. Ya, kemudian menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Maritim. Dan sejak tahun 2020 berubah bentuk menjadi Universitas Maritim AMNI di Semarang. Oke, sudah sejak era 60-an berkiprah mencetak SDM ya yang menguasai atau berkompeten lah ya di bidang transportasi maritim ini. Dan kedepannya bidang ini makin seksi, makin istilahnya sunrise, akan terus banyak dibutuhkan ya Prof? Iya, benar sekali. Karena seiring dengan berjalannya waktu, kenapa kami berubah menjadi universitas? Karena di Universitas Maritim AMNI ini bukan hanya kita membuka pendidikan akademik di bidang kemaritiman saja yang berada di bawah Fakultas Kemaritiman,
tapi kami juga membuka pendidikan di luar bidang kemaritiman. Jadi kami punya fakultas ekonomi dan bisnis, kami punya fakultas teknik, ya tentunya fakultas ekonomi dan bisnis yang kami buka adalah fakultas ekonomi bisnis yang juga berbasis pada bidang kemaritiman. Artinya seperti kami membuka program studi perdagangan internasional. Kita membuka program studi transportasi. Kita membuka program studi bisnis digital. Semuanya itu based on kemaritiman. Meskipun namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Demikian juga untuk fakultas tekniknya. Namanya Fakultas Teknik, tapi kita membukanya program studi teknik mesin. Dan tentunya ini berbasis pada teknik mesin yang ada di kapal. Kami juga membuka program studi teknik keselamatan. Kami juga membuka teknik transportasi laut. Jadi inilah sebenarnya yang menjadikan kami dari Universitas Maritim kami semakin confidence untuk membuka dan mengembangkan program studi. It's not only for kemaritiman saja, tapi juga bidang non kemaritiman. Dan ini ternyata banyak peminatnya dilihat dari jumlah calon mahasiswa baru yang juga membidik pada program studi yang non kemaritiman. Sedangkan program studi kemaritimannya jauh lebih besar peminatnya, yaitu program studi nautika, program studi teknika, program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim, serta program studi KPN. KPN itu kepelabuhan. Itu artinya calon-calon yang nantinya akan jadi syah bandar. Oh iya. Calon-calon yang nantinya akan menjadi syah bandar di pelabuhan-pelabuhan itu pendidikannya melalui program ketatalaksanaan yang ada di Universitas Maritim. Oke. Prof, ini mitra idola yang lagi mendengarkan kita barangkali masih agak asing gitu ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan maritim, walaupun kita punya semboyan nenek moyangku orang pelaut, artinya sebetulnya harus asing dengan laut, dengan kemaritiman gitu. Tapi mungkin Prof bisa kasih gambaran sebetulnya peluang apa saja yang bisa terbentang di depan mata gitu ya kalau kita ini menekuni bidang maritim, khususnya transportasi maritim ini, Prof. Iya, terima kasih. Saya kira sejalan dengan tadi yang pertama ditanyakan oleh Mas Donas yaitu memang transportasi kemaritiman ini atau transportasi laut itu memang semakin ke depan semakin seksi. Artinya di samping karena peluang kerjanya itu besar. Kenapa saya peluang kerja besar? Karena masih menjadi taruna atau mahasiswa itu para mahasiswa di bidang kemaritiman ini untuk mahasiswa nautika, teknika, transportasi laut itu sudah banyak yang dipesan oleh perusahaan pelayaran niaga. Ya, di samping itu juga peminatnya cukup besar karena mereka masih dalam status taruna. Kalau mereka itu magang atau praktek kerja, istilahnya kalau di kita disebut perala, praktek kerja laut, itu berada di kapal-kapal niaga, di perusahaan-perusahaan pelayan, itu mereka sudah dapat uang saku, sudah dapat gaji yang tidak sedikit. Paling sedikit itu gajinya sudah $1.000. Wow. $1.000 per bulan. $1.000, $1 sekarang 16 ribuan loh, Prof. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 16 juta. Wow. Ya, jadi itu yang menjadi daya tarik sangat diminati. Oleh karena itu kami sendiri kadang-kadang menjadi kewalahan. Karena begitu banyak yang berminat untuk
menjadi pelaut-pelaut melalui pendidikan yang kami sediakan di Universitas Maritim AMNI. Apakah tadi program studi nautika, program studi teknika, program studi transportasi laut, ya, dan program studi perdagangan internasional dan sebagainya. Jadi ini yang kira-kira menjadi salah satu daya tarik karena belum selesai itu mereka sudah diincar terlebih dahulu nih. Wow. Baru magang udah $1.000 itu didapat uang saku lah karena belum gaji karena baru magang. Kalau udah kerja beneran baru dapat uang gaji. Baru magang aja istilahnya perala itu udah $1.000. Wow. $1.000. Iya. Dan itu karena diantaranya udah direcognize ya Universitas Maritim AMNI karena udah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional sejak cukup lama, Prof ya. Iya. Oke, baik. Prof, sebelum break sedikit, itu berat nggak sih Prof kalau mau jadi pelaut atau bekerja di pelayaran atau bukan di pelayaran di bidang transportasi maritim atau kemaritiman gitu? Harus bisa berenang, harus seperti Popeye, badannya besar gitu Prof? Iya, oke. Jadi gini, memang karena kalau ingin menjadi pelaut itu harus mempunyai disiplin yang tinggi. Karena kalau kita sudah ada di laut, itu sudah tidak yang kita akan minta tolong ada terjadi sesuatu. Maka disiplin diri itu menjadi faktor utama. Oleh karena maka selama mereka mengikuti pendidikan di Universitas Maritim ini, mereka kita selalu membleng kedisiplinan. Oleh karena maka pendidikan ya pendidikan yang berbasis pada kedisiplinan. Oleh karena itu maka di luar jam kita tentunya nanti akan ya mereka pasti selalu diberikan waktu baik ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh mereka, termasuk juga bagaimana untuk meningkatkan disiplin diri yang tinggi. Ya, oleh karena kalau ingin menjadi yang sukses, mereka harus disiplin yang tinggi. Disiplin ya, itu gitu. kata sedangkan kalau yang tadi dikatakan harus bisa berenang, itu tidak menjadi persyaratan karena mereka akan dididik, dikembangkan di dalam sistem pendidikan atau pembelajaran yang ada di Universitas Maritim AMNI. Kami sudah punya kolam renang untuk pendidikan BST. Ya, Basic Safety Training. Itu sertifikatnya. Dan kita sudah fasilitasi ada fasilitas BST atau Basic Safety Training di dalam sendiri. Jadi siswa tidak perlu lari-lari untuk mendapatkan pendidikan Basic Safety Training gitu. Waduh, itu dia disiplin itu kata kuncinya. Soal berenang udah ada latihannya di dalam kampus. Diving itu marine diving. Diving itu menyelam ya, Prof ya? Menyelam. Itu juga kita kembangkan di dalam kampus. Siap. Prof, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan ya, Prof ya. Nanti kita akan ingin tahu lebih banyak soal Universitas Maritim AMNI ini biar Mitra Idola makin mantap. Misalnya akreditasinya bagaimana, pengakuan dari dunia internasional bagaimana, ya. Nanti kita lanjutin lagi. Mitra Idola, kami juga siaran lewat live IG nih. Jadi kalau Anda netizen ada yang nonton, kalau mau ada pertanyaan atau kasih komentar, tulis aja di kolom komentar. Oke, kami akan segera lanjutkan ngobrol bareng Pak Rektor Profesor Insinyur Johannes Huta Barat MSc PhD, Rektor Universitas Maritim AMNI Semarang. We'll be right back. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Transportasi maritim kini menjadi kunci dalam perdagangan global. Miliki kunci sukses. Join Unimar AMNI Semarang. Wana Adikular. Universitas Maritim AMNI Semarang adalah universitas maritim pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kami benar-benar lahir dari ruh maritim. Saat ini, Universitas Maritim AMNI Semarang
telah terakreditasi baik sekali oleh Ban PT serta mendapat approval dari International Maritime Organization sehingga lulusan Unimar Amni Semarang dapat diterima bekerja di perusahaan pelayaran nasional maupun di perusahaan pelayaran internasional. Lulusan kami juga sudah tersebar di berbagai bidang penyedia jasa dan layanan di sektor maritim. Join Unimar Amni to see the world. Daftar Unimar Amni sekarang juga. Klik unimar-amni.ac.id. Follow Instagram unimar.amni.semarang. Wah, keluarga idolaku mau kemana nih? Full team. Hai Bintang, kamu Bulan ikut juga? Iya nih bro, ikut semua sekeluarga. Ikut jalan sehat keluarga dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas. Keren kan? Banyak kegiatannya loh Mas. Oh ya? Family Fun Walk, Minggu 23 Juni di halaman Gradika Bakti Praja. Wisuda sekolah lansia. Ada juga siap nikah goes to kampus. Terus ada juga loh hitanan massal dan donor darah. Wah, seru sekali. Ada lagi? Masih banyak acaranya. Yang jelas bro, acara puncaknya 29 Juni di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Datang ya Mas. Ayo ikut. Ayo keluarga Indonesia, rayakan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-31 tahun 2024. Keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Apakah itu? Nggak kelar-kelar sih. Hei, kamu ngapain? Kerjaan nggak kelar-kelar. Deadline nggak kekejar, kena marah bos lagi ntar. Aduh. Belakangan ini kamu sering uring-uringan. Biasanya nggak kayak gini. Kerjaan selalu beres, nggak gampang tantrum. Ada masalah apa sih? Jangan sok kepo ya. Loh, kok gitu? Dia ngapain sih? Nggak biasanya. Kalau sering rasa galau, sedih, nggak pingin ngapa-ngapain, nggak nafsu makan, susah tidur, bahkan kepikir untuk mengakhiri hidup, itu gejala depresi. Kalau sering rasa cemas, sering gagal fokus, otot kerasa kaku, overthinking, itu jadi alert kita. Penting buat ngerti ini. Jangan gagal paham. Jangan juga underestimate. Kenzi, hati-hati. Self-diagnosis justru bisa bikin makin worry. Perlu bantuan tenaga profesional seperti psikiater dan atau psikolog. Orang tua, guru, teman, bantuan Anda sangat berarti. Share your love. Pesan ini dipersembahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, IDI Kota Semarang. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Radio Idola kolaborasi sama Universitas Maritim Amni Semarang untuk mempersembahkan informasi pada Anda mitra Idola, bagaimana agar kita bisa menyongsong masa depan yang indah ya, dengan menjadi salah seorang yang ikut berkiprah di bidang transportasi maritim ya. Karena itu silakan kalau Anda ingin bertanya atau bergabung, WA ya di 0811 27 9260, atau bisa pula Anda telepon 024 671 0808. Tadi Prof. Johannes mengatakan bahwa teman-teman yang kuliah di Universitas Maritim Amni nih baru magang aja, itu udah dapat uang saku $1.000. Ini ada yang WA, seriusan? Itu kalau gaji benerannya berapa? Wah, lebih pasti ya Prof ya? Gajinya lebih dari itu Prof ya? Sekitar berapa Prof kalau udah beneran jadi karyawan tuh Prof? Nah, jadi kebetulan sekali Pak Mas Donas ya, ini bersama saya, ini ada lulusan dari Amni yang sudah bekerja dan pernah jadi kapten. Nama adalah Pak Kapten Tukurino, pernah menjadi nahkoda kapal, dan sebelumnya pada waktu jadi siswa beliau juga sudah
mendapat gaji yang saya sebutkan tadi $10. Silahkan Pak Donas tanya langsung kepada beliau. Ini saksi hidup, artinya ini bukan cerita hoax atau cerita asal-asalan. Ini adalah saksi hidup yang bisa Pak Mas Donas tanyakan ataupun netizen bisa mendengarkan pengakuan atau testimoni dari beliau yang pernah menjadi taruna di Universitas Maritim Amni dan sekaligus pernah menjadi kapten atau nahkoda kapal di pelayaran internasional yang kapal menuju ke Belanda, ke Teluk bahkan sampai ke jadi saya silakan Pak Donas. Bisa bertanya namanya Pak Kapten. Kalau disebut kapten itu yang bersangkutan pernah menjadi nahkoda kapal. Kapten Prio Prindo. Silakan Pak Donas. Oke, Pak Kapten Prio ya, panggilannya boleh Pak Kapten Prio. Suryo. Pak Kapten Suryo. Pak Kapten Suryo, selamat sore, Cap. Selamat sore. Cap, berarti udah pernah jadi kapten, jadi nakoda. Dulu kuliah di Universitas Maritim Amni Semarang. Yang pertama nih, tadi soalnya ada WA, itu baru magang aja udah $1.000. Kalau udah kerja beneran berapa? Sampai berapa Cap kalau udah bayaran jadi karyawan beneran tuh? Apalagi udah kapten tuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas. Mengenai gaji ini memang ada dari secara internasional itu ada kerjasama antara ITF, ILO, MLC, Time Labor Convention. Jadi setiap laut dengan angkatan dan jabatan tertentu dari mulai junior officer sampai dengan kapten memiliki standar yang tidak sama dan pastinya karena sekarang sudah harus komplain sama internasional regulasi seperti Time Labor Convention harus begitu itu. Dalam artian contoh baru lulus ANT 3, ANT 3 itu kisaran antara 3.000 sampai 4.000. Wow, 3.000 sampai 4.000. Oke. Terus nanti akan memiliki pengalaman setelah bekerja, otomatis jabatan akan naik. Nanti akan diimbangi lagi dengan pendidikan tambahan kompetensi sepertinya kalau lulus dari UNAD dan memegang kompetensi ANT 3 otomatis melanjutkan jenjang pendidikan kompetensi akan mengambil pendidikan ANT dan ANT 2 otomatis meningkatnya tingkat kompetensi laut akan meningkatlah pendapatannya. Nanti kalau sudah kelas 2 ANT 2 otomatis akan dari itu antara 6.000 sampai 7.500 bulan. Jadi untuk kapten sendiri itu biasanya harus melewati proses mengambil sertifikat atau ijazah kompetensi AN 1 ATT 1 TT1 untuk ahli naukah tingkat 1, ATT 1 untuk ahli naukah tingkat 1 atau dek officer sama dek serpasuan. Oke. Untuk rata-rata untuk dari kapal tergantung dari perbedaan jenis kapal dan perusahaannya. Karena kebetulan saya itu bekerja di offshore atau oil energy, jadi untuk kapten itu biasanya di kisaran antara 100 sampai 400 US hari. Berapa? Agak putus-putus. 300 sampai 400 dolar per hari. Ya, itu untuk offshore. Oke, offshore itu lepas pantai ya. Ya, lepas pantai pengeboran. Kita tambahin pengeboran. Tapi banyak juga rekan-rekan saya alumni atau senior atau junior saya yang tidak offshore atau kapal niaga seperti kapal tanker, kapal kontainer, kapal curah. Itu rata-rata gaji juga tidak beda. Bahkan ada senior saya perusahaan kontainer di perusahaan Italia
SC itu Medan Shipping Corporation itu di kali itu beliau kapten dan mendapat kurang 12 ribu sebulan senior saya. Nah, junior mantan murid, kebetulan juga dosen kampus kami. Jadi mantan murid saya sekarang menjadi tetap officer di Belanda, di Wagenborg dan Belanda. Itu dapat antara 500 dan 1.000 US dollar. Itu baru lulus. Jadi kisahnya seperti itu, Mas. Oke. Kapten Suryo sendiri lulus tahun berapa di Unimar Amni? Aduh. Berapa? Ya, angkatan reformasi masuk di Amni tahun 98. Terus lulus tahun 2000. 2002. Oke, baik. Cap, jadi biar ada gambaran nih Mitra Idola. Dulu kenapa pengen jadi pelaut? Kenapa masuk Unimar Amni? Apa pengalaman yang bisa dibagikan? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat membuat saya berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dulu sudah diterima di fakultas umum di sistem perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ya, cuman karena pengalaman saya, beliau kerja di perusahaan di NYI, jadi sarankan saya untuk menjadi pelaut. Nah, jujur aja ditanya apa mungkin lucu, Mas. Saya tuh melayar melihat menarik, Mas. Oke, Cap, mohon maaf Cap, ini agak gangguan teknis sedikit, kita break dulu nanti kita lanjut lagi ya. Oh siap. Oke, siap. Baik. Mitra Idola mohon maaf kita putus dulu ya ceritanya, tapi Anda penasaran pasti ya gimana tuh ceritanya Kapten Suryo ya. Tadi sebetulnya udah keterima yang lain tuh, tapi ini kita lanjutkan sebentar lagi. Sebelum naik kapal beneran kita naik perahu kertas dulu ya bersama Maudy Ayunda. Oke. Iya. Oke. Gimana? IT. Enggak begitu. Tadi menjelaskan mantap. Penting itu dari negeri. Hal semacam itulah yang untuk dalam sesuatu. Maka itu dari terbaik belum masuk. Ya. Ini tahu langkahnya yang orang beliau tuh dari sempat ini. Ayo. Itu masih mengerti. Itu masih bukannya kayak gini. Oh, terus seperti apa lama? Ini baru kemudian tarik. Nah ini kan digabung baru yang kita datang atau yang Halo.
Ya ampun mobilmu. Oh, iya. Kena sial kemarin, masuk gang kecil. Nyentuh pagar rumah orang. Ya gitu deh hasilnya. Penyok, baret. Dibawa ke bengkel dong. Masih nyari-nyari yang bagus nih. Udah, sekarang juga masukin ke Honda Kusuma. Bagus. Buktikan sendiri. Authorized Body dan Cat Honda Kusuma melayani perbaikan dan perawatan semua merek mobil dengan bahan premium, teknologi terkini, teknisi ahli mengutamakan kualitas untuk mobil Anda. Kita ke sana sekarang nih. Nggak perlu, kan ada layanan free pick up untuk area kota Semarang. Segera konsultasikan perawatan dan perbaikan mobil Anda hanya ke Honda Kusuma, Jalan Jenderal Sudirman nomor 297 Semarang. Hubungi WA 08961377135 atau melalui Instagram @HondaKusumaBodyandPaint. Honda Kusuma, solusi terpercaya untuk mobil Anda. Hai Kak, bisa minta tolong cek ID-nya? Ini? Makasih Kak. Hah? Kakak usia 55? Ah, bohong pasti. Semua berkat klinik kecantikan The Facial Skin Lab. Iya, di The Facial Skin Lab ada program slimming yang bagus buat badan dan wajah, punya treatment anti-aging, menyediakan juga acne solver dan skin repair. Yang bikin happy, semua pasien dapat private room tanpa minimal payment, free konsultasi dokter, free foot massage for facial, dan oh ya ada juga skin care aman, Bumil dan Busui. Menghadirkan teknologi canggih dan terbaru dari Korea. Skin boosternya, sangat recommended. Banyak yang datang kembali. Ini Kak ID-nya. Asli ya Kak? Segera ke The Facial Skin Lab, Jalan Dr. Suratmo nomor 318, Manyaran, Semarang Barat. Follow IG The Facial Skin Lab, glowing and acne specialist. Transportasi maritim kini menjadi kunci dalam perdagangan global. Miliki kunci sukses. Join Unimar Amni Semarang. Wana Adikular. Universitas Maritim Amni Semarang adalah universitas maritim pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kami benar-benar lahir dari ruh maritim. Saat ini, Universitas Maritim Amni Semarang telah terakreditasi baik sekali oleh PAN PT, serta mendapat approval dari International Maritime Organization, sehingga lulusan Unimar Amni Semarang dapat diterima bekerja di perusahaan pelayaran nasional maupun di perusahaan pelayaran internasional. Lulusan kami juga sudah tersebar di berbagai bidang penyedia jasa dan layanan di sektor maritim. Join Unimar Amni to see the world. Daftar Unimar Amni sekarang juga. Klik unimar-amni.ac.id. Follow Instagram unimar.amni.semarang. Radio Idola 2024. Memandu dan membantu. Kalau makin banyak SDM Indonesia yang berkiprah di dunia pelayaran internasional, wah, dan kualitasnya bagus ya. Ini bisa membawa nama baik Indonesia bukan? Sementara SDM itu sendiri akan diakui masa depannya gilang gemilang karena, woi, duitnya banyak, gajinya gede. Tadi kita ada dengar cerita dari Kapten Suryo, alumni Unimar Amni Semarang yang pernah jadi kapten. Kapten artinya pernah jadi nakoda gitu. 15 ribuan lah US dollar sebulan kurang lebih. Coba ke Kapten Surya masih ada lagi nggak? Masih. Oke. Silakan. Cap, di
teruskan tadi saya potong, mohon maaf. Jadi kenapa dulu ingin jadi pelaut, masuk Unimar Amni, berbagi pengalaman, Cap, monggo. Siap. Terima kasih Mas. Dulu tuh awalnya saya sebenarnya sudah diterima di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, atas kedokteran ceritanya. Wow. Cuman karena paman saya dulu dari lulusan pelayaran juga, terus beliau juga bekerja di perusahaan EYT Jepang, terus menyarankan saya untuk kuliah di pelayaran. Cuman untuk buat saya tertarik itu dulu gara-gara ngeliat film Titanic, Mas. Jadi lihat film Titanic, nah terus paman saya menceritakan pengalamannya di kapal segala macam dan membuat saya tertarik untuk masuk pelayaran, dan waktu itu beliau memberikan saya alamat untuk mendaftar di kampus biru. Oh, itu ceritanya. Itu dia ternyata. Oke. Ini ada Pak Bambang Heri. Selamat siang. Mau ikut nimbrung dalam talk show Radio Idola bersama Unimar Amni Semarang. Di tengah persaingan dengan sekolah-sekolah pelayaran lain, apa nilai plus kalau kuliah di kampus Unimar Amni? Oke, nanti profesor yang jawab. Saya sedikit lagi sama Kapten Suryo, Cap. Jadi kalau teman-teman nih yang masih ragu-ragu mau masuk Unimar Amni Semarang, apa yang bisa Anda bagikan, Cap? Menurut saya mungkin mohon izin sebelumnya, mungkin kalau cara pandangnya berbeda atau mungkin kurang tepat. Tapi kalau menurut saya saat ini itu sama seperti apa yang saya sarankan untuk ponakan saya. Kebetulan ponakan saya ada 2 orang yang tahun ini masuk di Unimar Amni. Saya bilang sama ponakan saya bahwasannya saat ini itu untuk melanjutkan pendidikan itu harus melihat bidang kerja setelah lulus. Jadi bukan tentang saingan masuk perguruan tinggi apa bukan, tapi kira-kira untuk peluang kerja setelah lulus itu bagaimana? Karena saya tahu, jadi saya menyarankan kepada ponakan saya untuk masuk aja di pelayaran. Karena bagaimanapun juga paling tidak lulus dari sekolah pelayaran itu bidang kerjanya insya Allah kalau kita giat berusaha masih akan banyak peluang-peluang untuk bekerja di sana. Intinya tetap semangat berusaha untuk mencari peluang. Untuk itu juga harus membekali diri dengan kemampuan yang baik seperti bahasa Inggris, terus pelatihan pendukung, terus dan segala macam. Kebetulan kenapa kok menyarankan untuk masuk di Unimar Amni ya salah satunya di Unimar Amni memberikan pendidikan yang tidak hanya pendidikan secara formal saja, tapi pendidikan yang lain seperti kami juga punya English Center. Terus di tempat kami juga pendidikan bahasa Inggris itu difokuskan untuk semua taruna dan semua jurusan, khususnya untuk di Fakultas Maritim di Nautika Teknik dan Ketenagakerjaan. Selain itu juga perguruan tinggi kami mengembangkan pendidikan keterampilan khusus untuk pelaut sebagai pendukung dan sertifikasi untuk mereka berlayar. Jadi di kampus kami juga saat ini ada 10 diklat yang diadakan untuk profesiensi, dan kita akan mengajukan lagi 9 diklat lagi. Jadi total kita akan memiliki lebih kurang 19 diklat keterampilan pelaut, di mana pendidikan atau pelatihan keterampilan pelaut itu sangat mensupport untuk lulusan kita bekerja di kapal. Untuk itu menurut kami itu bagaimana menyiapkan lulusan yang siap dipakai oleh stakeholder. Jadi kami sebagai sekitar akademika di kampus Unimar Amni sama-sama bekerja keras untuk bagaimana dengan kemampuan kami untuk memberikan pembekalan, mempersiapkan mereka mahasiswa untuk nanti setelah lulus bisa diserap oleh dunia kerja dan khususnya oleh stakeholder.
Karena seperti yang tadi Prof. Johannes sampaikan, banyak dari taruna-taruna mahasiswa kami yang pada saat praktek darat, praktek laut itu mereka sebelum selesai wisuda mereka udah diminta nanti balik lagi ke perusahaan tersebut. Ini sama seperti ini ada pengalaman juga barusan apa namanya junior atau murid saya angkatan 57 ini sedang menjalani masa pasca pralam. Ibaratnya penyelesaian ijazah AMP 3-nya setelah praktek di laut itu pada saat mereka mengurus untuk program ijazah AMP 3-nya udah ditelepon sama perusahaannya di Belanda suruh segera balik, segera diselesaikan. Jadi ya itu bentuk kepercayaan dari stakeholder kepada lulusan kami. Oke, siap, Kapten Suryo, Matur nuwun. Saya ke Pak Rektor. Pak Rektor mungkin bisa memberikan tambahan informasi untuk Pak Bambang Heri tadi yang bertanya apa di tengah persaingan ya dengan lembaga pendidikan yang lain gitu, apa plusnya kalau di Unimar Amni Semarang? Kalau yang saya tahu sih pertama paling enggak bahwa Unimar Amni Semarang nih Universitas Maritim pertama dan satu-satunya di Indonesia, Prof. Prof, monggo diberi penjelasan. Oke. Terima kasih Mas Fuad. Jadi kenapa kita sebut sebagai universitas satu-satunya, Universitas Maritim satu-satunya? Karena perguruan tinggi kemaritiman yang ada di Indonesia, yang lain itu bentuknya politeknik. Sama seperti misalnya atau sekolah tinggi, yang sekolah tinggi ilmu pelayaran, yang baru-baru ini ada kasus, ya itu sekolah tinggi. Kemudian politeknik ilmu pelayaran itu yang ada di Semarang di Jalan Singosari, itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan, itu politeknik. Kemudian ada juga politeknik Bumi Akademi yang ada di Semarang, Akademi. Itu juga politeknik. Ada politeknik Polimarin yang ada di Semarang. Itu juga politeknik. Jadi hampir semua perguruan tinggi itu kalau enggak politeknik ya bentuknya masih akademi. Akademi Maritim Nusantara yang ada di Cilacap. Ada juga akademi yang ada di Makassar. Akademi Maritim. Jadi kenapa kami menyebutnya itu satu-satunya? Karena memang perguruan tinggi maritim yang berbentuk universitas satu-satunya yang ada di Semarang. Ya, itu namanya. Karena itu karena namanya universitas, kami bukan hanya membuka program-program studi kemaritiman, tapi juga sebagaimana saya sebut tadi, kami juga membuka non kemaritiman yang saya sebut tadi dengan fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas teknik, meskipun itu juga nanti basisnya adalah masih tetap pada bidang kemaritiman. Ya, terima kasih. Kalau pengakuan dari dunia internasional, bagaimana, Prof? Ya, saya kira kalau pengakuan internasional yang penting, yang pertama dan utama itu semua sertifikat yang dikeluarkan oleh Universitas Maritim Amni itu must be recognized by IMO, International Maritime Organization. Jadi kami itu semua sudah diakui oleh IMO. Karena ini sekarang persyaratan. Kalau kita ingin menjadi pelaut, kita ingin naik ke kapal, masuk di dalam perusahaan-perusahaan pelayaran, maka dia harus memegang namanya sertifikat atau ijazah yang diakui oleh IMO. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kami bagaimana tadi sudah salah satunya diceritakan oleh Kak Suryo, banyak perusahaan-perusahaan pelayaran internasional itu yang bekerja sama dengan kami. Ya, di antaranya tadi sudah disebut perusahaan pelayaran dari Jepang, ya, NYQ, ya, perusahaan pelayaran dari Jepang. Kemudian ada juga perusahaan pelayaran dari Jerman, ya, itu kita sebut dengan BSM. Kemudian ada perusahaan pelayaran dari Prancis, Urban Offshore France. Kemudian ada Levis Gratis Amatur France.
juga ada perusahaan pelayaran dari Belanda, dari Rotterdam. Ya, kemudian ada juga perusahaan pelayaran dari Australia, offshore. Kemudian ada juga perusahaan Marine Australia. Ada juga perusahaan dari Dubai. Dari Dubai itu ada Alliance Marine Dubai. Kemudian Sahir Marine UAE apa itu? Emirat Arab. Jadi banyak sebenarnya. Kalau dihitung mungkin lebih dari 20 internasional perusahaan pelayaran yang sudah bekerja sama. At least kita punya Taruna sudah diterima untuk magang di perusahaan pelayaran yang saya sudah sebutkan tadi. Iya, tadi habis magang lagi lanjutin program dari telepon, balik lagi sini. Betul. Itu tadi testimoni yang dari Pak Suryo tadi. Iya, betul. Oke, Prof, ini mungkin Ibu April masih ada nggak? Masih. Ibu April, mungkin menjelaskan ini di agak bagian akhir sebelum nanti Pak Rektor kasih closing statement. Ibu April kasih penjelasan. Ini Mitra Idola udah makin mantep nih, mau masuk Unimar Amni Semarang. Gimana cara mendaftarnya, Bu April? Informasinya? Iya, kalau untuk pendaftaran kita sudah ada link PMB. Jadi mungkin nanti bisa langsung ke link PMB. Kami ada https://amni.ac.id. Nanti atau bisa lihat di website kita. Website kita di www.unimar.ac.id. Klik di link tersebut di atas. Oke. Silakan. Online semua udah bisa Ibu ya? Sudah bisa, memang pendaftarannya baik. Oke, informasi lengkap silakan ke sosial media di websitenya Mitra Idola, informasi untuk pendaftaran atau daftar langsung di sana juga bisa. Bagian akhir, Pak Rektor mungkin memberikan closing statement ya di perbincangan kita. Apa pesan kuat untuk Mitra Idola setelah kita berbincang sore ini di Radio Idola? Prof Jo, monggo. Ya, jadi sesuai dengan tagline kita. Tagline kita adalah Join Unimar Amni to see the world. Artinya, kalau ingin melihat dunia, masuklah menjadi mahasiswa atau taruna Unimar Amni. Karena Unimar Amni selain sudah menyediakan berbagai tempat untuk praktek laut dengan perusahaan-perusahaan pelayaran internasional, di mana di perusahaan pelayaran internasional itu masih jadi taruna saja sudah diberi uang saku sebesar $1.000. Saya kira ini tidak main-main ini. Iya benar. Ini tidak main-main. Tidak ada nih perguruan tinggi lain yang mahasiswanya magang dikasih gaji $1.000. Oleh karena itu maka kami membuka diri selebar-lebarnya bagi para netizen ataupun bagi para pendengar Idola yang tertarik untuk menjadi pelaut. Kami menyediakan tempat sebanyak-banyaknya untuk menerima para taruna, baik taruna yang ingin menjadi pelaut melalui program studi kemaritiman ataupun menjadi taruna yang non kemaritiman melalui program studi umum yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi digital, bisnis digital, program studi transportasi, program studi perdagangan internasional, ataupun melalui program studi keteknikan, yaitu teknik mesin, transportasi laut, dan teknik keselamatan laut. Di samping yang di kemaritiman, saya kira program studi nautika, teknika, tata laksana, dan program studi manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Saya kira kami menunggu, kami sediakan tempat sebanyak-banyaknya, jangan khawatir tidak mendapatkan tempat ya. Kemudian yang terakhir nih, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Juli
itu ada Hari Pelaut Dunia. Oh, oke. Ya, yang kita sebut dengan One Day, the Day of Seafarer. Seafarer. Ya, silakan untuk bisa bergabung di dalam Hari Pelaut Dunia ini, karena di situ para netizen akan bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang dunia pelaut saat ini. Ya, jadi itu saya kira bisa dilihat bagaimana perkembangan dari tempat kerja sebagai pelaut yang ada di dunia. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersama Radio Idola. Terima kasih. Terima kasih Mitra Idola, pokoknya join Unimar Amni to see the world bersama Profesor Insinyur Johannes Huta Barat MSc PhD, Rektor Unimar Amni Semarang. Prof, matur nuwun Prof sudah bersama Radio Idola ya. Terima kasih. Salam sehat. Yes. Salam juga untuk Bu April sama Cap Suryo. Mitra Idola, terima kasih sudah